Jamaah rahimakumullah. Ada sebuah doa yang seringkali dibaca oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Yang pertama, hadis ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yaqul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seringkali beliau berdoa mengatakan, ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agama. Bayangkan jemaah, ini Rasulullah SAW yang beliau dijamin masuk surga, yang telah diampuni dosa-dosa beliau yang masa lalu dan akan datang. Allah telah memberikan kepadanya kedudukan yang tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Beliau masih membaca doa. Faqultu ya Rasulullah. Anas bin Malik mengatakan, aku mengatakan kepada beliau, wahai Rasulullah, amanna bika, kami beriman kepadamu, wa bima ji'ta bihi, dan kami beriman dengan apa yang engkau bawa, fahal takhafu alaina, apakah engkau takut terhadap kami? Takut kami menyimpang, menyeleweng dari kebenaran. Lalu beliau mengatakan, na'am, iya. Iya, kata Nabi. Innal quluba baina usbu'aini min asabi'illah. Sesungguhnya hati manusia itu berada di jemari-jemari Allah, di antara dua jemari Allah. Yuqallibuha kaifa yasha. Allah balikan sebagaimana dia kehendaki. Mungkin kita masih belum menggambarkan pentingnya doa ini. Kita tahu nggak sejarah bahwa setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW itu banyak yang murtad. Di sana, di Yamama, satu kabilah murtad. Sampai dikatakan yang masih tetap kokoh itu ada 3 masjid. Yang jelasnya di Madinah, Mekah, dan yang ada di Bahrain. Atau di tempat yang lain. Itu yang masih kokoh. Sedangkan, atau yang ada di Oman. Sedangkan di tempat-tempat lainnya mereka sudah goyang. Sehingga setelah meninggalnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar itu sibuk menyelesaikan orang-orang yang murtad. Sebagian tidak mau membayar zakat dan sebagian murtad. Ada yang mengaku jadi nabi. Maka Nabi SAW benar-benar mengatakan, aku takut terhadap kalian. Takut sama kita. Karena yang menjadi ukuran kita itu baik atau tidak, bukan sekarangnya, tapi tatkala ajal menjemput kita. Kita lihatlah pacuan kuda. Orang yang lari. Yang menjadi standar dia menang atau kalah, apakah di awal dia, di garis start dia lari, lalu ketahuan mana yang menang atau kalah, atau nanti di akhir. Gak penting engkau ketinggalan ketika start. Gak penting engkau ketinggalan ketika dalam tikungan. Yang penting engkau sampai ke garis finish. Maka doa ini benar-benar bagaimana kita mati di atas agama Allah Azza wa Jalla. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau bicara perlombaan di dunia, kita bisa merencanakannya. Gimana merencanakannya? Ya, ana di start, ana mau pelan-pelan. Nanti di pertengahan, ana akan kencengin larinya. Yang mobil kayak gitu, yang motor kayak gitu. Mereka punya rencana tuh. Kenapa? Karena mereka tahu di mana akhir dari perlombaan tersebut. Tapi perlombaan kita berakhir dan kita tidak tahu kapan terakhir. Akhir dari perlombaan kita ini sendiri-sendiri. Ajal.
Bisa jadi malam ini kita mungkin niat kepingin sholat Jumat besok di masjid fulan. Ternyata kita tidak pernah berangkat ke masjid fulan. Sekarang udah habis waktu kita. Kita udah sampai finish. Ada orang yang finishnya mungkin 10 tahun lagi. Ada yang mungkin finishnya 15 tahun lagi. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas Nabi SAW takut kita tertimpa sesuatu yang membuat kita menyimpang dari agama.